Apa kabar? Hebat. Masih kurang kencang sedikit lagi. Apa kabar? Hebat. Baik, sekarang saya sengaja memutarkan musik untuk Anda agar pikirannya rileks. Jadi kesuksesan itu kalau sepanjang yang saya pelajari, amati dan praktekkan, kita mulai dari menentukan secara konsius, secara sadar. Ini hubungannya dengan main power kita. Jadi merancang secara konsius kesuksesan kita, lalu kita mendesain diri kita agar menuju ke sana. Subconscious. Seseorang yang ingin menjadi dokter, dia secara sadar dulu saya ingin jadi dokter. Setelah itu dia bangun kebiasaannya untuk menjadi seorang dokter. Sampai dengan kalau orang belajar naik sepeda itu, awal-awal belajar kan dia benar-benar konsentrasi gimana caranya dia bisa mengendarai sepeda dengan baik. Nah setelah dia bahkan bisa SMS-an, sambil SMS-an naik sepeda, kan gitu ya. Itu apa? Karena dia sudah subconsciousnya yang jalan. Nah ya, jadi satu level conscious, dua subconscious, yang ketiga adalah spiritual, ya di atasnya itu. Jadi conscious itu adalah sesuatu yang secara kesuksesan yang kita inginkan dan kita sadari. Subconscious adalah yang terjadi sudah secara otomatis karena dia sudah terinstall di dalam diri kita. Begitu juga orang-orang yang ingin sekali jadi pengusaha tapi nggak jadi-jadi, ingin jadi entrepreneur tapi nggak jadi-jadi. Selalu saja ada kata-kata misalnya, jangan lupa loh, kalau mau jadi pengusaha beresiko loh. Pernah nggak ada yang merasa begitu? Pernah nggak ada yang dari, wah saya ingin jadi pengusaha, tapi terus muncul dari dalam batinnya, tapi kan resikonya. Atau begini, pertanyaannya, tapi saya nggak punya modal. Ada nggak yang begitu? Banyak kan? Itu siapa sih yang bicara? Consciousnya ingin jadi pengusaha, subconsciousnya dengan kuat melabrak dia. Subconsciousnya 88%. Jadi conscious itu kekuatannya 12%, subconscious itu 88%. Ya. Oke lah, karena ada spiritual, kita tambahin lagi. Spiritual itu adalah 1% penentu. Ya. Kalau nggak ditambahin 1% itu nggak jadi gitu. Ya. Atau sebutin berapa lah? 1%, 5%, 10%, silakan saja. Tapi yang jelas seperti itu. Perbandingannya kira-kira 1 banding berapa? 1 banding 8 atau 1 banding 6 gitu ya. Kira-kira 1 banding 7 antara kekuatan conscious dan subconscious ya. Jadi this kosebat akan membuat kita jadi terbiasa. Ya, karena kita lingkungannya dibentuk. Jadi kita itu di sini bukan belajar hanya kepada trainernya, tapi kita juga belajar satu sama lain. Dan kita suasananya mikirannya bisnis melulu ya. Bisnis terus. Sementara kalau kita di luar, mungkin kita saya ingin jadi pengusaha, saya ingin punya omset sekian, ratus juta per tahun atau sekian N per tahun, itu kita cuma diketawain kadang-kadang. Kalau kita ngobrol itu, berbicara itu di lingkungan yang salah, betul? Betul ya. Nah itu kita di kosebat ini kita belajar dari suasana, ya, belajar dari suasana. Jadi dari dalam kita ingin apa, ya, kita mau kemana dan lain sebagainya kita rancang. Terus kemudian kita membangun mastermind, ya, mastermind. Napoleon Hill, buku yang saya baca tahun 95, itu bukunya Berpikir dan Menjadi Kaya. Pernah baca ya? Belum ya? Belum baca ya? Berpikir dan Menjadi Kaya. Di sana itu dikatakan bahwa kalau mau sukses maka bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran positif, memiliki optimisme. Jadi berpikir dengan orang-orang yang optimis, lalu kemudian berkumpul dan sering berbagi ide dan jangan saling mematikan ide. Ya, kalau berkumpul di sana orang pesimis, lalu kemudian dia matikan idenya, maka itu bukan kelompok mastermind lagi. Jadi memang ada khusus satu kelompok yang berbicaranya itu positif, berbicaranya optimisme, berbicaranya inovasi, creativity, cara way out, solusi, bukan problemnya. Ya, jadi jangan takut duluan gitu. Nah itu nanti di kosebat ini kita harapkan untuk menjadi satu kelompok yang seperti itu. Ya, paling tidak 2 bulan itu benar-benar kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan.